Bahkan dia mengambil keputusan yang untuk gue ya lebih ke absurd. Kesalahan yang dibikin dari awal. Coach Justin ngamuk usai John Herdman panggil Ciro Alves ke timnas Indonesia. Ini bukan rencana yang bagus. Keputusan mengejutkan kembali mengguncang jagat sepak bola nasional. Ketika publik masih mencerna arah besar proyek timnas Indonesia di bawah komando John Herdman, satu kabar datang bak petir di siang bolong. Ciro Alves dipanggil ke timnas Indonesia. Alih-alih disambut seragam, keputusan ini justru memicu reaksi keras dari Coach Justin, sosok yang dikenal vokal, kritis, dan tak segan menyampaikan pendapat secara terbuka. Kalimatnya tajam dan langsung menghantam pusat perhatian, ini bukan rencana yang bagus. Pernyataan itu sontak meledakkan perdebatan. Media sosial memanas, studio-studio analisis penuh adu argumen, dan ruang ganti sepak bola nasional dipenuhi bisik-bisik. Untuk pertama kalinya sejak Herdman memulai proyek ambisiusnya, kritik datang sekeras ini, dan datang dari figur yang tahu persis denyut nadi sepak bola Indonesia. Keputusan yang memecah opini. Pemanggilan Ciro Alves memang bukan keputusan biasa. Ciro dikenal sebagai pemain berpengalaman, sosok penting di klub, dengan karakter menyerang yang agresif dan mental bertanding yang matang. Namun di sisi lain, proyek Herdman selama ini digadang-gadang sebagai revolusi berbasis regenerasi, intensitas tinggi, dan identitas permainan modern. Di titik inilah kritik Coach Justin menemukan momentumnya. Menurut Justin, keputusan memanggil Ciro tidak sejalan dengan peta jalan yang selama ini disampaikan ke publik. Jika kita bicara proyek jangka menengah panjang, maka setiap pemanggilan harus konsisten dengan identitas yang ingin dibangun. Saya tidak melihat benang merah itu di sini, ucapnya dalam satu sesi analisis yang kemudian viral. Ini bukan soal kualitas, ini soal arah. Coach Justin menegaskan bahwa kritiknya bukan serangan personal terhadap Ciro Alves. Ia mengakui kualitas, pengalaman, dan kontribusi Ciro di level klub. Namun baginya, tim nasional bukan sekadar kumpulan pemain bagus, melainkan sebuah sistem yang harus bergerak dalam satu arah. Ciro adalah pemain bagus. Itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi tim nasional bukan tempat eksperimen yang bertabrakan dengan filosofi sendiri, tegas Justin. Kalimat itu ditafsirkan banyak pihak sebagai sindiran langsung kepada Herdman, bahwa sang pelatih terlalu reaktif, bukan strategis. John Herdman dan filosofi besarnya. Sejak datang, John Herdman dikenal membawa narasi besar, mengubah mentalitas, membangun standar global, dan menanamkan kultur juara. Ia bicara soal intensitas, pressing, transisi cepat, dan disiplin taktis. Publik pun terbuai oleh janji transformasi. Namun pemanggilan Ciro Alves membuka celah pertanyaan. Apakah Herdman mulai berkompromi? Apakah tekanan hasil jangka pendek mulai menggeser visi jangka panjang? Coach Justin menilai, jika ini adalah tanda awal, maka proyek besar bisa kehilangan konsistensinya. Ketika Anda bicara standar dunia, Anda tidak bisa setengah-setengah. Konsistensi adalah kunci. Sekali Anda menyimpang, ruang ganti akan membaca itu, kata Justin. Reaksi publik terbelah total. Tak butuh waktu lama, publik pun terbelah. Satu kubu membela Herdman, menyebut pemanggilan Ciro sebagai langkah realistis. Timnas butuh pemain jadi, bukan hanya prospek, tulis sebagian warganet. Mereka menilai pengalaman Ciro bisa menjadi penyeimbang bagi skuad yang relatif muda. Namun kubu lain berdiri di belakang Coach Justin. Mereka melihat ini sebagai alarm bahaya. Kalau rencana awal adalah regenerasi, kenapa sekarang berubah? Tanya mereka. Disinilah frasa ini bukan rencana yang bagus menjadi mantra perlawanan. Dampak ke ruang ganti. Isu ini tidak berhenti di ranah publik. Menurut sumber internal, keputusan ini ikut memengaruhi dinamika ruang ganti. Pemain muda bertanya-tanya tentang jalur karir mereka. Apakah performa konsisten cukup? Atau pengalaman dan nama besar lebih menentukan? Coach Justin mengingatkan bahwa pesan ke pemain harus jelas. Pemain muda perlu tahu bahwa jalurnya lurus. Jika tidak, Anda akan kehilangan kepercayaan mereka, ujarnya.
Dalam sepak bola modern, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Herdman tak gentar. Di sisi lain, John Herdman tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Dalam pernyataan singkatnya, ia menegaskan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan kebutuhan tim, konteks pertandingan, dan keseimbangan skuad. Ia menilai pengalaman Ciro bisa menjadi aset, bukan penghalang. Kami membangun tim, bukan sekadar proyek usia. Ada momen di mana pengalaman menjadi faktor penentu, ujar Herdman. Pernyataan ini menegaskan perbedaan pendekatan dengan Coach Justin, pragmatisme versus idealisme. Media internasional ikut melirik. Menariknya, polemik ini tak hanya menjadi konsumsi lokal. Beberapa media luar mulai menyoroti dinamika internal timnas Indonesia. Mereka melihat ini sebagai tanda bahwa sepak bola Indonesia sudah cukup relevan untuk diperdebatkan secara serius. Konflik ide adalah kemewahan yang biasanya hanya dimiliki negara dengan ambisi besar. Ciro Alves di tengah badai. Di tengah semua hiruk-pikuk, Ciro Alves berada di posisi paling sulit. Ia dipanggil untuk berkontribusi, namun justru menjadi pusat kontroversi. Dalam pernyataan singkatnya, Ciro memilih merendah. Saya datang untuk bekerja. Saya menghormati semua pendapat. Tugas saya hanya memberi yang terbaik jika dipercaya, ucapnya. Pernyataan ini justru membuat sebagian publik bersimpati. Banyak yang menilai Ciro terjebak dalam konflik ide yang lebih besar dari dirinya. Analisis taktis, cocok atau tidak? Secara taktis, perdebatan juga mengemuka. Apakah Ciro cocok dengan sistem Herdman? Coach Justin menilai adaptasinya tidak akan instan. Sistem Herdman menuntut intensitas tinggi dan pergerakan konstan. Ini bukan soal bisa atau tidak, tapi efisiensi, katanya. Sebaliknya, pendukung Herdman menilai pengalaman Ciro justru bisa memperkaya opsi taktik. Ia bisa menjadi impact player, pemecah kebuntuan, atau mentor di lapangan. Pertaruhan reputasi. Yang jelas, keputusan ini adalah pertaruhan besar bagi Herdman. Jika timnas tampil meyakinkan, kritik akan mereda. Namun jika gagal, pemanggilan Ciro akan terus dijadikan simbol inkonsistensi. Coach Justin seolah memahami itu. Pelatih besar diukur dari keberanian dan konsistensinya. Bukan dari satu hasil, tapi dari arah yang jelas, ujarnya. Masa depan timnas di persimpangan. Polemik ini menempatkan timnas Indonesia di persimpangan penting. Antara tetap teguh pada rencana awal atau beradaptasi dengan tuntutan realitas. Antara idealisme proyek jangka panjang dan kebutuhan hasil jangka pendek. Satu hal yang pasti, pernyataan Coach Justin telah membuka diskusi sehat, meski panas, tentang arah sepak bola nasional. Ini bukan rencana